Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di channel saya, Melon Jamelon. Ya, jadi hari ini saya akan membahas dua hal. Yang pertama tentang rumpun chord, kedua melanjutkan sedikit tentang overtone, tentang pertanyaan yang pernah dibahas pada konten saya yang lalu. Ada yang bertanya tentang overtone. Oke. Jadi ya, rumpun chord. Jadi ada seorang ibu yang bertanya, yang anaknya saya kasih les. Ya sudah, sebut saja namanya Ogi. Iya. Dia bertanya tentang rumpun chord. Apakah itu maksudnya rumpun chord? Nah, jadi rumpun chord itu begini. Kamera sini, lihat sini. Nah. Ini C. Ingat ya, C ini C. Kita main dua sama dengan C dulu ya. C. Ingat, dalam C itu di nada pertama, ini nada pertama, nada kedua, nada tiga. Oke, dalam C yang dipakai adalah nada satu, nada ketiga, nada kelima. Itu C. Di antara nada satu dan nada tiga ada dua tuts hitam. Oke? Di nada kelima ada tuts hitam sebelah kiri. Jadi perhatikan saja, ada 3 tuts hitam, ada 2 tuts hitam. 2 tuts hitam ini ditandai sebagai orang dekat-dekatnya, kira-kira mungkin pengawal keluarganya ke apakah begitu. Jadi saya pakai istilah keluarga saja dalam rumpun chord ini ya. Ya, ini. Jadi ini C. Secara berurut, kemudian ada D minor. Sudah, anggap saja ini bapaknya dia mau minor kayak apa kayak. Pokoknya urutan kedua D minor. Lalu kemudian ada urutan ketiga E minor. Oke, anggap saja ini anak pertamanya. Oke, tunggu dulu ya, saya ulang ya. Ini C bapaknya, Uya. D minor mamanya, ya Ogi. Lalu kemudian yang ketiga E minor, anak pertamanya, Hosana. Lalu kemudian F. Oke, berurut kembali dari ketiga ke empat, F. Ya mayor sih, tapi ini anak keduanya, Mariana. Oke, masuk berikut ada G mayor lagi. Kenapa saya lagi? Kayaknya saya juga termasuk anaknya ini ya, sudah berarti anak ketiga. Anak ketiga melon. Lalu masuk A minor lagi. Anak ke empat, Pali. Kemudian masuk lagi Bedim. Anak kelima ini yang rekam ini Sandi. Ya sudah, akhirnya kan kembali ke C. Oke, begitu seterusnya. Oke, nah saya kembali ke C yang ini ya, C oktav yang di sini, yang di tengah ini C keberapa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. C oktav 4 ya, yaitu C4. Oke, jadi seperti itu. Dia berurut saja. Ini C, lalu kemudian berikutnya A minor berurut saja. Kemudian E minor, kemudian F, kemudian G, kemudian A, kemudian B dim, kemudian C. Oke. Lalu nanti kalau main lagu, misalnya kalau main lagu kan itu kan umumnya lagu, ya apalagi lagu-lagu sekarang umumnya kan dia bermain di satu tangga nada ini dalam keluarga ini. Misalnya kalau kita main do sama dengan C, lagu apa misalnya? Tunggu saya cari melodi sembarang saja. Dimainkan dalam satu tangga nada itu. Kalaupun dia keluar dari keluarga itu, itu namanya juga modulasi. Itu juga termasuk modulasi. Jadi misalnya gini.
ada lagu tanah airku amat bagaimana amat ku cinta negeri yang amat yang terakhirnya itu enak bagaimana Pulau Gala yang amat subur Pulau Melati pujaan saja dulu kala panjangnya ini G ya G panjangnya terus G ya tapi pakai on pakai balikan G perhatikan tanah airku Indonesia. Ingat dia pindah ke gis, baru dia masuk di bes. Oke, baru dia masuk di C. Nah, itu juga namanya modulasi. Oke, jadi modulasi ya tangga nada atau juga dia bersifat jembatan. Ya dia harusnya kan gini, tanah airku Indonesia. Oke, harusnya kan gitu. Iya, jadi dia antar dulu ke gis, lalu kemudian bes ya sebagai jembatan atau biasa juga disebut dengan akor substitusi, akor pengganti. Tanah airku Indo harusnya kan ke C ya, Indonesia, tapi dia antar dulu ke gis, Indonesia. Dia ganti dulu akor pengganti dulu, lalu kemudian masuk ke sini, lalu kemudian kembali ke C. Oke, itu modulasi ya. Sudah, tadinya saya berbicara rumpun chord, akhirnya dia bercampur juga, yaitu salah satu bentuk modulasi. Ya, modulasi yang lain dari yang saya jelaskan pada konten sebelumnya. Oke? Ya, seperti itu. Nah, itu rumpun chord. Ya, jadi pertanyaannya Ibu Ogi sudah terjawab. Sekarang tentang overtone. Jadi sekali lagi saya harus tekankan bahwa modulasi dengan overtone sama sekali tidak ada kaitannya. Jauh, itu jauh. Ya, jauh. Iya, jadi kalau kita berbicara modulasi sebenarnya kita bicara bunyi bukan modulasi. Kalau kita bicara overtone sebenarnya bunyi yang tunggal. Oke? Kalau kita bicara bunyi ya berarti unsur sebelum terjadinya musik. Oke, kita bicara bunyi. Jadi itu bunyi tunggal. Kalau dalam istilah fisika itu kan apa? Itu bunyi sinusida, bunyi sinusida, ya bunyi yang apa? Bunyi murni. Artinya bunyi murni, bunyi tunggal. Ya. Itu overtone. Artinya saya bilang bunyi tunggal itu dia berhubungan dengan hal-hal yang harmonik. Harmonik artinya sudah bisa didengar nyaman oleh telinga seperti ini. Kalau saya tulis ini enak didengar. Kalau ini pun yang semiton setengah nada begini, misalnya agak menegang, iya, oke, iya, cukup satu bunyi saja, ya. Nah, sebenarnya bukan karena sebenarnya yang tidak bisa dijelas overtone sebenarnya tidak bisa dijelaskan di piano seperti gini, karena gini ya, misalnya gini. Bunyi yang ada di piano ini sudah diatur frekuensi bunyinya sedemikian rupa. Jadi misalnya ini C ini dia punya frekuensi itu 2
261,63 dibulatkan menjadi 262. Oke, itu C. Lalu kemudian kalau D frekuensinya sudah 293,66, biasa dibulatkan menjadi 294. Nah, lihat, kemudian di tengahnya ada frekuensi lagi kan? Saya lupa berapa frekuensinya. Oke, nah C ke D ada tuts hitam, itu jarak semiton, jarak setengah. Jadi jangan lupa bahwa dalam setengah nada ini pun masih ada frekuensi atau nada lain yang diteliti. Nah, itu biasa diukur di dalam tangga nada lain, tangga skala mikroton, jadi lebih kecil lagi. Atau kalau kita bicara cen, ada cen ya, cen. Jarak dari do ke re itu bayangkan 200 sen. Oke? Jarak dari do ke di ya berarti 100 setengahnya. Kemudian kalau dipotong lagi, dibagi lagi 100, itu berarti masih ada 50, masih ada bunyi yang lain. Oke? Nah, jadi bunyi itu yang kemudian biasnya sebenarnya yang disebut dengan yang dinamakan overtone. Jadi dia lebih bersifat bersifat ritmik. Makanya kalau ada bunyi-bunyi yang di drum itu, ya sebenarnya ada bunyinya yang dia bisa yang berbunyi sedikit harmonik, tapi sedikit untuk didengar, untuk bisa mendengarkan frekuensi harmoniknya itu hanya sedikit orang. Makanya biasa ada penulisan. Ada yang pernah juga bertanya, kok bisa ada penulisan ya, penulisan not baloknya itu yang bunyi-bunyi begitu. Padahal dia sifatnya kan ritmik ya. Bunyinya bukan bunyi harmonik, jadi sifatnya ritmik. Bum 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 bum. Ini harmoniknya, pemnya yang biasa pe tadi itu itu namanya overtone. Iya. Jadi seperti itu. Jadi antara modulasi dengan overtone, saya harus tekankan mulai sekarang bahwa modulasi jangan dipahami sebagai overtone. Hanya mungkin sudah menjadi kebiasaan setiap kali ada peralihan dari satu tangga nada ke tangga nada yang lain sering dikatakan sebagai overtone. Jadi itu salah. Ya, saya harus tekankan bahwa overtone bukan modulasi. Oke? Jadi ya modulasi bukan overtone. Ya jelas nih. Oke, saya pikir seperti itu tentang overtone. Dan juga modulasi sudah saya jelaskan pada konten sebelumnya. Saya kira ini malam sampai di sini dulu. Sampai bertemu kembali dalam dalam konten-konten saya selanjutnya di channel Melon Jamelon. Oke, bawang bombay merah putih murah meriah.